Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatul muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama khatib ingin mengajak hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dengan melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku sekalian, bahwa sesungguhnya manusia yang merupakan Habibullah atau kekasih Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Setinggi apapun jabatanmu di atas dunia ini, sehebat apapun diri kau di atas dunia ini, tapi jika tidak termasuk ke dalam golongan orang yang bertakwa, maka sungguh engkau orang yang merugi. Walaupun engkau memiliki kekayaan yang luar biasa, langit, bumi, samudra, gunung adalah milikmu, tapi jika tidak termasuk ke dalam golongan orang yang bertakwa, maka sungguh engkau adalah orang yang merugi. Akan tetapi saudaraku sekalian, walaupun kita adalah orang biasa-biasa saja yang tidak mempunyai jabatan, kita rakyat jelata, kita orang yang miskin dan papa, tapi jika termasuk ke dalam golongan orang yang bertakwa, walaupun kita orang yang tidak dikenal di permukaan bumi ini, tapi jika termasuk ke dalam golongan orang yang bertakwa, maka sesungguhnya engkaulah manusia langitan, engkaulah Habibullah, engkau kekasih Allah, dan engkau sebagai calon penghuni sorga. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, siapapun kita, apapun jabatan yang kita miliki, sebesar apapun kekayaan kita miliki, mari kita raih ketakwaan dengan mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di masjid ini. Hari ini Allah masih memanjangkan umur kita. Ini bukti Allah masih sayang dengan kita. Banyak orang tua kita, saudara kita, sahabat-sahabat kita yang telah dulu dipanggil Allah, tapi Allah masih memberikan kesempatan untuk kita untuk hidup. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk melakukan muhasabah, untuk menghitung-hitung berapa banyak amalan yang telah kita lakukan dan berapa banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Oleh sebab itu saudaraku, umur yang diberikan Allah ini, mari kita lakukan evaluasi untuk menghitung-hitung. Dan umur yang diberikan Allah ini, mari kita manfaatkan untuk beribadah dan minta ampunan atas dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini judul khutbah kita adalah berbakti kepada orang tua. Kalau berbicara masalah orang tua, selalu kadang-kadang kita merasa sedih, bahkan air mata yang meleleh. Bagi orang tua yang telah meninggal, kadang-kadang kita selalu menyesal
karena tidak puas berbakti kepada orang tua kita yang telah mendahului kita. Ketika masih hidup, kita lalaikan, kita tidak membantu mereka, kita tidak berbakti kepada orang tua kita, bahkan mungkin kita pernah menyakiti hati mereka. Tapi bagi orang tua yang masih hidup, selalu kadang-kadang lalai, tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Ketika sudah tiada, baru merasa menyesal. Saudaraku, di dalam Islam kita semua tahu seorang anak yang berbakti kepada orang tua yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia adalah orang yang miskin dan papa. Dia adalah pengembala kambing, hidup pas-pasan setiap hari. Tapi Uwais Al-Qarni adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Ibunya lumpuh. Setiap hari dia mandikan ibunya. Setiap hari dia memasak dan dia suapkan makanan kepada ibunya. Dia gendong ibunya kemana ibunya mau. Sehari-hari dia hanya bekerja mengembala kambing dan merawat ibunya yang telah lumpuh. Akan tetapi bakti Uwais Al-Qarni sampai Rasulullah bersabda, jika kalian berjumpa dengan Uwais Al-Qarni di Yaman, maka mintalah doa kepada dia. Sahabat bertanya, ada apa dengan Uwais Al-Qarni wahai Rasulullah? Dia adalah anak yang berbakti kepada ibunya dan doanya dihijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ketika Uwais Al-Qarni mengikuti para musafir dari Yaman ke Madinah, yang berjumpa dengan Uwais Al-Qarni adalah Umar bin Khattab. Apakah engkau bernama Uwais Al-Qarni? Ya, aku Uwais Al-Qarni. Wahai Uwais, tolong doakan aku. Wahai Tuhan, tidak mungkin hamba mendoakan Tuhan. Tuhan sahabat Rasulullah, Tuhan khalifah, Tuhan pemimpin kami. Tidak mungkin hamba yang dhaif ini, hamba yang miskin ini mendoakan Tuhan. Maka Umar bin Khattab berkata, ini adalah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar pesan Rasulullah, maka dia langsung mendoakan Umar bin Khattab, karena Uwais Al-Qarni adalah seorang umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya, sehingga dia mendengar Rasulullah pernah patah giginya ketika berperang, maka dia pun mematahkan giginya karena kecintaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Uwais Al-Qarni mendoakan Umar bin Khattab. Dia ditawarkan hidup di Madinah. Engkau ingin jabatan apa? Engkau ingin kekayaan apa? Tapi Uwais Al-Qarni tidak mau. Jawabannya apa? Aku ingin pulang karena ingin merawat ibuku. Ternyata inilah yang menyebabkan doa Uwais Al-Qarni didengar Allah, karena doa anak yang berbakti kepada orang tua langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Akhirnya ibu Uwais Al-Qarni ingin melaksanakan ibadah haji, sementara Uwais Al-Qarni tidak memiliki uang, maka dia kumpulkan uang. Dia pelihara seekor sapi dari kecil sampai besar. Dia gendong sapi itu dari bawah sampai ke bukit untuk latihan menggendong ibunya. Akhirnya Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman ke tanah suci yang berjarak 1000 km lebih. Dia gendong ibunya melaksanakan haji, berdarah kakinya, bersimbah badannya penuh dengan keringat. Akhirnya dia selesai melaksanakan ibadah haji. Lalu sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah Uwais Al-Qarni dikatakan sebagai anak yang sudah berbakti kepada orang tua? Belum, kata Rasulullah.
belum sebanding dengan setetes darah ibunya ketika melahirkannya, belum sebanding dengan sekali jeritan ibunya ketika melahirkannya, belum sebanding dengan setetes keringat ketika ibunya melahirkannya. Saudaraku, Uwais Al-Qarni seperti itu bakti kepada ibunya. Belum lagi cukup baktinya, sementara kita belum mampu seperti Uwais Al-Qarni. Belum mampu kita untuk menggendong ibu kita ke tanah suci, menggendong ibu kita kemanapun ibu kita mau. Saudaraku, bagaimana dosa-dosa kita kalau kita hitung-hitung dibandingkan dengan pengorbanan ibu kita? 9 bulan 10 hari kita dititipkan Allah di rahim ibu kita. Ibu kita dengan susah payah, makan susah, tidur susah, berjalan susah, karena kita berada di rahim ibu kita. Ketika lahir, maka ibu kita menjerit kesakitan, tumpah darahnya, tumpah keringatnya, putus uratnya ketika melahirkan kita. Menjerit ibu kita kesakitan, saudara. Tetapi masih banyak di antara kita yang belum berbakti kepada orang tuanya. Dia hidup mewah dengan istri anak-anaknya, sementara ibunya, orang tuanya, dibiarkan di kampung hidup menderita. Setiap hari dia makan rendang, ikan baur, ikan kakap, makanan yang enak. Orang tuanya di kampung makan ikan asin dan belacan. Dia sakit, berobat di rumah sakit yang mewah, sampai ke Singapura, ke Malaysia, ke Jakarta. Orang tuanya di kampung disuruh berobat, bawa air putih, mak, jumpa dengan ustaz. Tega seorang anak memperlakukan orang tuanya seperti itu. Padahal kita lahir dari rahim seorang ibu. Setelah kita lahir, setelah kita berhasil, setelah kita hebat, setelah kita kaya, lupa dengan orang tua. Sungguh durhaka jika ada anak yang seperti ini. Belum lagi ayah kita, siang malam mencari rezeki, hitam kulitnya, keriput keningnya, bongkok badannya. Kadang-kadang ayah kita sakit, berobatlah ayah. Tidak nak, ayah sehat nak. Padahal dia sakit, karena obat itu lebih penting untuk anak dan istrinya. Banyak orang tua kadang-kadang di hari lebaran dia tidak membeli baju baru. Kenapa? Lebih baik membelikan baju untuk anak-anaknya. Yang penting anak gembira, anak bisa bersekolah, anak bisa jadi orang hebat. Tapi setelah hebat kita lupa dengan orang tua kita. Pada Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Aku perintahkan kepada kalian untuk berbakti kepada orang tuamu. Kata-kata perintah ini wajib hukumnya, saudaraku sekalian. Jangan sekali-kali kita durhaka kepada orang tua kita. Mengatakan kata ah pun tidak boleh, apalagi durhaka. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menganggap bahwa orang tua kita menyekolahkan kita, membesarkan kita merupakan kewajiban orang tua. Suatu ketika seorang sahabat melapor kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku mengambil harta anakku, tapi anakku marah. Panggil anakmu, kata Rasulullah. Datang anaknya. Benarkah engkau marah terhadap ayahmu yang telah mengambil hartamu? Benar, wahai Rasulullah. Aku juga punya anak, aku juga punya istri, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, anta wa maluka li abika. Sesungguhnya dirimu dan hartamu adalah milik ayahmu. Diri kita dan harta kita adalah milik ayah kita. Tak ada alasan kita untuk tidak memberi kepada orang tua kita. Sekarang mungkin orang tua kita sudah tua, tak sanggup lagi bekerja.
dia sakit-sakitan. Kepada siapa lagi minta uang kalau bukan kepada anaknya? Tapi kadang-kadang kita sombong, tak mau memberi uang kepada orang tuanya. Kadang-kadang ada sampai orang tua meminjam kepada anaknya. Lalu sang anak meminta, "Mak, ya, sudah ada uang itu." Astagfirullahaladzim. Jangan sampai orang tua kita meminjam kepada kita, saudaraku sekalian. Kita yang seharusnya bertanya, beri ketika dia perlu. Jangan sampai berhutang. Jangan sampai orang tua kita meminta uang kepada kita. Berikan, saudaraku sekalian. Ingat, saudaraku, ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Tapi murka Allah juga terletak pada murka orang tua. Jika orang tua kita ridho, dia mendoakan kita, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses. Bahagiakan orang tua kita, buat dia selalu tersenyum. Jangan lukai hatinya, jangan sakiti hatinya. Selalu menghubungi orang tua kita, selalu memberi rezeki kepada dia. Bahagiakan, bawa jalan-jalan orang tua kita. Bagaimana orang tua kita dulu waktu kecil membahagiakan kita. Uang orang tua pasti uang anaknya, tapi uang anak belum tahu uang orang tua. Begitu kebanyakan anak-anak sekarang. Dia lebih mementingkan keluarga daripada orang tuanya. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, khatib menghimbau kepada hadirin sekalian, bagi orang tua yang masih hidup, maka engkau bahagiakanlah mereka. Berbaktilah kepada mereka, bahagiakan mereka, selalu membuat mereka tersenyum. Dan bagi orang tua yang telah meninggal, jangan lupa mendoakan mereka. Orang tua kita selalu menunggu doa anak-anak yang soleh. Ketika kita tidak mendoakan mereka, mereka menangis, mereka sedih, menunggu mana doa anakku, mana doa anakku. Maka jangan pernah berhenti untuk mendoakan orang tua kita, karena orang tua kita menunggu doa anak-anak yang soleh. Semoga khutbah yang singkat ini ada manfaatnya. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahim. Ya Rabb, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa kami yang besar maupun yang kecil, dosa-dosa kami terdahulu maupun sekarang, dosa-dosa kami yang sengaja maupun tidak disengaja, dosa-dosa kami yang nyata maupun tersembunyi. Ya Allah ya Rahman Rahim, jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, maka jadilah kami orang yang merugi. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kecil. Ya Rabb, bagi orang tua kami yang masih hidup ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Rabb,
Engkau jadikanlah kami sebagai seorang anak yang selalu berbakti kepada orang tua kami, ya Allah, yang bisa membuat mereka selalu berbahagia dan tersenyum, ya Rabb, sampai akhirnya Engkau menjemput orang tua kami yang tercinta. Ya Allah, ya Rahman, Rahim, bagi orang tua kami yang telah meninggal, ya Allah, kami bermohon kepadamu, Engkau lapangkanlah kuburannya, Engkau terangilah kuburannya, Engkau tempatkanlah mereka bersama orang-orang yang soleh, dan Engkau jadikanlah kuburannya sebagai raudatul jannah. Ya Rabb, ketika pada saat sekarang Engkau sedang menyiksa orang tua kami dalam kubur, ya Rabb, kami sebagai anaknya bermohon kepadamu, ya Rabb, Engkau hentikanlah siksaan itu, ya Rabb. Hentikanlah siksaan itu, ya Rabb. Hentikanlah siksaan itu, ya Rabb. Karena kami tidak tega, ya Allah, menyaksikan orang yang sangat kami sayangi Engkau siksa. Kami tidak tega, ya Allah, orang yang sangat berjasa dalam hidup kami Engkau siksa, ya Allah. Hanya doa dan pinta ini yang dapat kami persembahkan, ya Rabb, kepada orang tua kami yang telah mendahului kami, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,